jawaban bagi persoalan yang jauh berbeda daripada apa yang didapat di atas. Dan itu mengingatkan saya pada pedagogi PAK. Karena slide berikutnya, kita atau berikutnya dulu, setelah itu kita balik ke sini. Sorry. Saat ini satu lagi. Iya, gitu ya. Jadi juga memang ada ya, sinyalemen atau penilaian atau tanggapan ya, bahwa kelompok-kelompok musik punk atau kelompok-kelompok musik hardcore yang lain itu memandang rendah pada pendidikan. Pendidikan itu dianggap sebagai cara untuk menjinakkan mereka, untuk menjadikan mereka sebagai bagian dari masyarakat. Sesuatu hal yang justru tidak mereka inginkan, sehingga sekolahan itu sesuatu yang harus jauh dari kehidupan sehari-hari dan menyebabkan alergi bagi banyak kelompok. Tetapi juga kemudian ya, ada yang mau mengatakan bahwa sebetulnya bersekolah itu nggak harus jadi bagian dari sistem, karena melalui pendidikan kelompok-kelompok subkultur seperti PAK itu tetap bisa menciptakan yang disebut intelektualitasnya mereka sendiri. Jadi memanfaatkan sistem pendidikan yang mau menjinakkan itu justru untuk menggali, mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Saya mau belajar, tapi saya mau belajar dengan tetap berpijak pada latar belakang saya, dengan realitas saya yang sehari-hari. Nah ini sebagai ilustrasi, kalau saya ngajar sastra, apalagi sastra Inggris, ke anak-anak Indonesia, anak-anak S1 itu ilustrasinya bukan main. Karena saya sebagai dosen itu udah punya gambaran. Karya ini berbicara tentang ini, maknanya itu, namanya ini. Dan ada metodenya, ada tahap-tahap yang bisa ditempuh supaya bisa sampai ke kesimpulan itu. Ada step-stepnya. Ini diajarkan dengan sabar, dengan teguh. Langkah pertama baca lagi, kemudian lihat tokohnya siapa, lihat konfliknya apa, lihat kemudian endingnya seperti apa, ngerti, baca. Nah sekarang kemudian ayo kita lihat masing-masing orang temanya apa karya ini. 40 orang di kelas, temanya beda-beda semua. Bayangkan frustrasinya ya, kita udah ngajarin metodenya, ngajarin alatnya, semuanya pakai dengan cara yang sama, hasilnya lain-lain. Ternyata perbedaannya itu ditentukan oleh pengalaman mereka di dalam keluarganya, di dalam realitasnya mereka sehari-hari. Yang tinggal di kampung itu maknanya beda dengan yang tinggal di Kelapa Gading. Yang orang tuanya pekerjaannya tidak tetap, narik-narik lobang, beda dengan anaknya pengusaha. Baca karya sama, tapi menjiwainya, membuatnya menjadi penting bagi konteks kehidupan mereka itu sangat berbeda. Jadi di dalam sistem sekolahan yang sangat mendomestikasi itu, kalau anak-anak PANG itu harus menjadi bagian dari sistem itu, masih ada ruang untuk membangun atau mencari intelektualitasnya sendiri yang khas kehidupan mereka, yang khas komunitas mereka, dan tidak harus seperti yang diturunkan oleh otoritas, dalam hal ini oleh dosennya, oleh kurikulumnya, oleh silabusnya atau sistem ujiannya. Selalu ada risiko karena berhadapan dengan dosen yang memegang kekuasaan yang belum tentu suka dengan cara kita misalnya menjiwai suatu soal atau suatu isu yang diajarkan di dalam kelas, sehingga akibatnya kita itu nilainya tidak unggul tapi baik saja, seperti akreditasinya pasar gitu. Jadi nggak dapat 100, dapatnya 80 atau mungkin cuma 70, nggak apa-apa. Dia menjadi persoalan kalau teman-teman PANG itu menganggap nilai itu adalah segala-galanya. Tapi kalau pengalaman belajar dan dari di dalam pengalaman itu saya bisa menemukan sesuatu yang khas diri saya sendiri, itu nilainya nggak bisa dikasih angka. Itu di atasnya unggul ya. Jadi itu maksudnya gitu ya. Jadi melihat sekolahan dan pendidikan sebagai ruang untuk mencari dan membangun alternatif, bukan untuk menjadi bagian dari sistem yang dominan. Maka dengan cara itulah ya, subkultur PANG itu mampu untuk mengembangkan sendiri kemampuan untuk melakukan
melakukan reinventing, menciptakan dirinya kembali di dalam suatu masyarakat yang cenderung stagnan, statis, dan menolak perubahan. Jadi selalu orang memaknai PAM itu sebagai suatu pekerjaan, suatu proyek yang masih in progress, nggak pernah selesai. Dan itu membuat kemudian kelompok-kelompok subkultur ini menjadi sangat cair, mereka sangat adaptif dan seringkali berada di depan ketika perubahan itu diperlukan. Maka itu disebelin oleh masyarakat, bukan karena dia itu ada di belakang, bukan karena dia ada di luar masyarakat, tetapi justru karena dia selalu ada di depan. Dan masyarakat yang sangat mapan ini keteteran untuk mengimbangi atau mengikuti langkah yang sangat cepat dan sangat dinamis dari kelompok-kelompok subkultur itu. Jadi dengan demikian kita membayangkan diri di dalam, tidak di luar. Tetapi di dalam itu berarti juga di depan, yang larinya lebih cepat dari mayoritas masyarakat tempat kita berada. Nah, ini boleh kembali ke slide sebelum ini. Oke, jadi ini ada orang yang memahami, dia juga pemain band, yang mengatakan bahwa kalau kita itu PAM itu keseluruhan cara kita memandang dunia itu ditentukan oleh hakikat itu, gitu ya. Nah, jadi dari kacamata seseorang yang selalu menempatkan dirinya di luar. Tapi tadi saya memberi catatan, tidak perlu harus di luar. Kita ada di dalam, tetapi justru selalu yang paling depan dari luar itu. Tapi Pollard di sini mengatakan seolah-olah melihat masyarakat itu dari luar, meskipun kita ada di dalamnya. Nah, kontradiksi ini yang seringkali disalahpahami atau kurang dipahami, dan selalu jadi perdebatan. Apakah kelompok-kelompok subkultur itu di dalam atau di luar? Kalau dilihat dari gerakannya, dia seolah-olah berada di luar, memberontak atau melawan sistem yang dominan. Tetapi jangan-jangan sebetulnya dia bergerak di dalam. Namun yaitu menjadi wujud tombak perubahan. Nah, di dalam definisi yang seperti ini, bahwa subkultur PAM itu adalah suatu gerakan atau suatu aktivisme yang sifatnya kontra hegemonik, apakah mungkin ya kemudian dia dibicarakan di dalam kaitan dengan pendidikan? Tidak secara negatif, tetapi dibicarakan secara positif dan konstruktif. Tidak sebagai kelompok anak-anak yang gagal di dalam pendidikan, tetapi justru dengan cara yang lain, yang melihat sumbangannya atau signifikansi dari kehadiran subkultur di dalam sistem pendidikan dominan itu apa yang positif, sehingga tidak terjadi dikotomi atau pengkutupan subkultur di satu pihak, pendidikan di pihak lain yang seolah itu tidak saling kompatibel satu dengan yang lain. Jadi tapi itulah yang seringkali dipahami. Kalau orang lihat ada anak-anak PAM di pinggir jalan itu pasti wah ini nggak sekolah gitu ya, hingga dari rumah, pasti dari keluarga yang broken home dan yang lain-lain. Gitu. Seolah-olah di kelas-kelas sosial yang lain, yang menengah, yang atas itu nggak ada broken home, gitu. Semuanya harmonis dan bahagia. Gitu. Nah, lalu kemudian ada justifikasi kenapa kita itu sudah mulai harus bicara tentang PAM di dalam konteks edukasi, pendidikan, dan sekolah, di dalam konteks akademia, mengakhiri dikotomi yang tidak sehat antara pendidikan di satu pihak dan subkultur di pihak lain. Nah, tapi persoalannya apakah dia harus dijadikan satu mata pelajaran sendiri, yang harus ada silabusnya, yang harus ada kurikulumnya. Dan kalau kita ngomong kurikulum itu selalu berantem, karena negara itu maunya ada Pancasila, agama, kebudayaan Indonesia gitu. Nanti universitasnya minta lagi sendiri. Biasanya kalau yang PAM seperti ini biasanya ditolak untuk masuk. Apa gunanya kita belajar tentang orang-orang yang nggak jelas itu? Selalu dikelompokkan dengan berbagai macam kelompok yang lain yang juga punya stigma negatif. Jadi penolakan untuk menjadikan bagian dari mata pelajaran itu juga sangat keras. Dan orang kemudian berbicara jangan-jangan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Ya.
suatu semangat pendidikan subkultur yang radikal dan sifatnya liberating, membebaskan. Jangan-jangan begitu masuk kurikulum dan silabus dia jadi jinak, jadi menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja hanya supaya bisa diterima di dalam kurikulum. Boleh lihat slide yang berikutnya. Oke, nah sebetulnya yang ditolak itu adalah definisi sekolah yang seperti ini. Suatu ruang, tetapi ruang itu udah terlanjur sangat dalam terinstitusionalisasi, sudah sangat dalam menjadi terlembaga dengan macam-macam perangkat aturan, norma, pagar-pagar dan batasan. Bahwa kalau Anda mau lulus kelas ini, Anda nggak boleh absen lebih dari 20%. Bahwa kalau Anda mau lulus kelas ini, nilai minimalnya harus B. Bahwa kalau Anda ikut kelas ini, minimal harus bikin paper, bikin presentasi kelompok, dan yang lain-lain. Itu semua itu adalah bagian dari pelembagaan proses belajar. Nah, yang seperti ini yang sebetulnya menciptakan alergi. Tidak hanya di kelompok-kelompok subkultur sebetulnya. Anak-anak normal pun nggak suka dengan sistem itu. Tetapi mereka dipaksa untuk menerimanya karena orang tuanya mengirimkan mereka ke situ, sudah dibayar mahal. Nilainya kalau jelek diomelin, malu sama tetangga atau sama anak-anak dari keluarga yang lain, macam-macam gitu, sehingga proses penjinakannya terjadi meskipun nggak suka. Tetapi kelompok subkultur itu lebih berani mengekspresikan ketidaksukaan itu dengan menolak berpartisipasi di dalam macam-macam aturan, di dalam segala macam hal yang terkait dengan institusionalisasi. Kenapa itu semua ada? Nah, itu tadi kalau Foucault bilang negara itu sangat bahagia kalau punya warga yang sangat unggul dan sangat pintar. Tetapi teman-teman lihat contohnya di mana? Yang paling jelas, tentara. Tentara itu dilatih untuk membunuh tanpa rasa bersalah. Kalau perlu membunuh keluarganya sendiri, disuruh maju perang, biarpun dia mau mati, dia tetap maju karena ada perintah seperti itu. Jadi dilatih untuk menjadi mesin yang luar biasa hebat. Tapi selalu akan bilang siap, nggak pernah bilang nggak siap. Sekolahan itu sebetulnya juga mau membentuk warga negara yang seperti itu, di dalam bentuk yang kurang ekstrim, tidak seperti tentara. Tetapi lewat proses pendidikan yang panjang dari PAUD sampai universitas, kita dilatih untuk patuh pada sistem. Karena itu bagian dari prestasi, bukan hanya nilai, tapi kepatuhan pada sistem itu bagian dari apa yang disebut sebagai prestasi belajar. Dan inilah yang sebetulnya membuat kelompok-kelompok subkultur, tidak hanya PAM sebetulnya, itu lalu menolak sistem pendidikan yang seperti itu, yang mewujudkan dirinya di dalam sekolahan. Tetapi sebetulnya arti pendidikan yang lebih hakiki itu adalah suatu proses yang cair. Nggak boleh ada silabus di awal. Minggu 1 kita begini, minggu 2 kita begini, kalau nggak kiamat itu nggak boleh ada. Minggu ke-1 seperti ini, wah berarti rencana minggu kedua kayaknya nggak bisa jalan. Maka minggu kedua kita ganti aja, setuju. Jadi proses belajar itu harus selalu siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, sehingga rencana itu bisa saja berubah. Tetapi proses belajarnya terjadi terus. Jadi proses cair itu seperti itu ya. Pengetahuan itu disampaikan, tapi disampaikan juga di dalam konteks orang-orang yang ikut di dalam itu tadi yang saya katakan, orang yang dari latar belakang ekonomi bawah yang sangat susah untuk memikirkan makan besok itu apa, itu sulit sekali untuk bisa connect dengan pengalaman-pengalaman yang banyak diceritakan di buku-buku pelajaran yang selalu mengambil contoh dari keluarga-keluarga kelas menengah yang normal. Ini ibu, ini Budi, ini ibu Budi gambarnya masak di dapur. Ini ayah Budi gambarnya kerja di kantor. Tidak semua anak itu punya pengalaman konkret di mana ibunya itu bisa masak di dapur karena nggak ada yang dimasak, atau bahwa ayahnya kerja di kantor. Jadi itulah yang menjadi sesuatu yang kemudian kontekstualisasi itu menjadi penting, yang tidak kemudian pengalaman itu diseragapkan. Dan bagaimana pengalaman belajar itu lalu mengubah
pandangan saya pada dunia, cara saya untuk berinteraksi dengan realitas saya. Apakah saya menjadi lebih peka, apakah saya lebih menjadi peduli. Kalau pulang sekolah, kemudian saya melihat tetangga-tetangga saya dan keluarga saya sendiri dengan kacamata yang rendah, karena tadinya saya belajar di kelas bahwa keluarga yang baik itu adalah yang punya mobil, punya rumah, maka saya sedang mengalami proses salah asuh. Tiba-tiba saya menginginkan barang-barang yang orang tua saya nggak bisa beli, karena di sekolah saya melihat seperti itu. Itu berarti gagal terjadinya kontekstualisasi dan transformasi. Maka sebetulnya di dalam proses pendidikan subkultur itu orang itu justru ditantang untuk berbeda, untuk tidak sama dengan gurunya atau dosennya, untuk berani kritis dan menolak dan menggugat sistem. Kalau saya bilang Anda punya waktu 2 hari bikin paper sepanjang 2000 kata, batasnya 2 hari lagi jam 12 siang, kalau telat nggak saya nilai. Boleh nggak kita ngelawan? Nggak setuju Pak, karena saya itu kalau pulang sekolah mesti melakukan ini, jadi nggak mungkin saya bisa menyelesaikan itu dalam 2 hari. Dan di batas jam itu saya sedang harus membantu bapak saya ini. Ya, nggak mungkin saya bisa masuk memberikan tugas itu seperti jam yang berbeda. Jadi proses seperti itu adalah proses yang harus terjadi di dalam pendidikan subkultur. Itulah cara subkultur itu melakukan intervensi ke dalam sistem pendidikan yang dominan. Aturannya ada, tapi saya mau mempertanyakan aturan itu. Dan biasanya itu menginspirasi yang lain. Itu walaupun yang lain diam, tetapi karena gara-gara satu orang bunyi, yang lain mulai ikut gelisah dan memperlihatkan dukungannya kepada perlawanan itu. Nah, anak-anak seperti ini bukan anak-anak yang pintar, nurut dan rajin. Mereka justru yang paling menyebalkan di kelas. Tetapi mereka yang berani bicara, jumlahnya sedikit, tapi membentuk atmosfer di dalam kelas. Itulah sumbangan yang sebetulnya diharapkan. Dan sudah banyak kasus atau contoh yang diteliti yang memperlihatkan kemampuan melakukan itu. Tapi juga di dalam menyatakan keberatan-keberatannya, mereka sebetulnya juga sedang memeriksa posisi dan situasi mereka sendiri. Berarti saya juga harus bisa bernegosiasi dengan orang tua saya. Pak, ini jam segini 2 hari lagi, itu saya mesti kasih tugas. Boleh nggak saya nggak bantu? Hal-hal seperti ini juga memperlihatkan bahwa perlawanan itu terjadi di semua sektor, tidak hanya melawan otoritas sistem pendidikan yang dominan, tetapi sebetulnya orang tua kita sendiri juga menjadi sasaran perlawanan kita, karena seringkali mereka juga sudah menjadi bagian dari sistem yang dominan. Mereka sendiri walaupun menjadi kelompok yang paling dirugikan, tetapi juga mendukung dan menjalani sistem yang dominan yang merugikan mereka. Termasuk sebetulnya di dalam pemberontakan subkultur itu pemberontak terhadap orang tuanya juga, karena orang tuanya dianggap terlalu lemah, terlalu nurut. Sementara mereka mau berbeda dari orang tuanya. Jadi pemberontakan melawan kultur induk daripada cuma sesuatu yang di luar diri mereka. Sarana sekaligus tujuan, maksudnya tidak terpisah di dalam pembelajaran yang standar. Ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan supaya ujungnya itu tujuannya tercapai. Di dalam pendidikan atau pedagogi Pak, ini tidak bisa dipisahkan. Yang saya jalani aktivitas itu adalah membentuk saya sampai ke akhir. Proses pembentukan diri saya sampai ke akhir dari masa pelajaran ini. Slide berikutnya. Nggak di slide, siapin slide Zoom. Oke. Ya, jadi dia menyediakan ruang tempat individu bisa bereksperimen, bisa mencipta, tapi juga interogasi itu kata yang berulang kali muncul. Saya selalu akan mempertanyakan dan bertanya, tidak nerimo, itu intinya. Jadi menjadi punk itu tidak hanya menolak konsumerisme yang sifatnya pasif,
tapi juga bertanya kenapa saya itu menolak, tapi saya juga menginginkan barang-barang yang saya tolak. Saya ingin punya sepatu bagus yang mahal, saya ingin punya motor yang keren, saya ingin punya barang-barang seperti yang dia punya ini. Walaupun jiwa saya ini memberontak dan menolak, karena saya berada dalam posisi yang tidak diuntungkan oleh sistem itu. Saya berada pada posisi yang dipinggirkan. Tapi itu tidak berarti saya nggak suka dengan hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan karena kondisi atau situasi saya. Jadi ambivalensi seperti ini kita juga harus bertanya. Jadi apakah saya menolak konsumerisme yang sifatnya pasif dan gila-gilaan, apapun yang ada saya beli, itu karena prinsip atau karena saya secara ekonomi nggak mampu untuk mencapai. Dan bagaimana mengubah ambivalensi itu menjadi posisi ideologis yang tegas. Kalaupun saya mampu dan punya, saya nggak mau menjadi bagian dari kelompok hura-hura ini. Karena saya tahu masyarakat saya lagi sakit, orang-orang ini semua sakit, dan saya tidak mau ikut sakit. Tetapi pengorbanannya banyak. Saya juga nggak bisa punya tas merek, nggak bisa punya sepatu olahraga yang harganya juta-jutaan itu, karena saya nggak mau. Dan saya nggak bisa beli. Ya nggak bisa beli iya sih, tapi intinya nggak mau walaupun bisa gitu. Oke, ya. Kenapa? Karena hidup saya itu sebetulnya semestinya tidak diabdikan untuk objek-objek komoditas itu, tetapi untuk kecintaan saya pada kemanusiaan. Ini idealnya seperti itu ya. Paling tidak itu yang dikatakan oleh Estela Torres. Dia sering sekali banyak menulis tentang hal-hal terkait dengan PAM. Jadi dalam hal ini pedagogi PAM itu tidak bisa tidak adalah pedagogi kritis, dan ini yang hilang di dalam sistem pendidikan kita di Barat maupun di Indonesia. Karena sikap kritis itu kalau dibangun, ya akan membentuk sikap pemberontakan dan perlawanan. Ingat, negara itu nggak mau punya warga yang seperti itu. Kalau pinter tapi juga pemberontak, itu menakutkan sekali. Sementara yang dimaui pinter yang nurut, disuruh apa aja iya dan mendukung. Tapi bayangkan punya orang-orang yang sangat pandai tapi selalu memberontak. Tapi justru inilah yang menjadi jiwa dari pedagogi PAM. Kita mencoba melakukan ini lewat cultural studies di universitas itu. Dulu Yuka, Fakultas itu jadi korban-korbannya ya. Jadi bagaimana belajar itu adalah justru menolak, menginterogasi dan melawan, kritis, mengintervensi sistem yang mapan supaya orang yang tadinya nyaman itu kehilangan kenyamanannya dan mulai gelisah. Tapi tetap saja ada tugas paper gitu ya, tetap saja ada deadline, tetap saja dinilai pintar atau enggak. Jadi antara kita mau mengintervensi pendidikan normal dengan memasukkan pendidikan kritis, tapi juga ada kekuatan dari sistem yang mau menjinakkan semua hal ini, sehingga akhirnya menghasilkan orang-orang yang pintar tapi nurut gitu ya, batian ikut akreditasi. Iya. Oke, jadi slide selanjutnya. Nah, ini posisi ya, marginalitas. Kita membedakan marginalitas dan marginalisasi. Marginalisasi itu situasi yang tidak kita kehendaki, tetapi dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Marginalitas itu adalah posisi yang secara strategis kita pilih. Saya memilih berada di margin karena disitulah saya bisa bergerak dengan lebih leluasa daripada kalau saya berada di pusat. Jadi kita mau lihat marginalitas. Seringkali ini dikaitkan dengan PAM, tetapi juga akibatnya seringkali dimaknai secara negatif. Nah, kita mengerti bahwa posisi marginalitas itu adalah posisi di mana empowerment itu masih mungkin dilakukan, karena itu ruangnya masih bebas, walaupun sedikit, kayak jalur Gaza gitu ya, sempit. Tetapi sebetulnya tadinya disitulah tempat orang masih bisa bebas melakukan perlawanan, melakukan sesuatu yang berbeda. Maka kalau itu memang betul-betul bisa
bisa dilihat sebagai sumber pemberdayaan, maka dalam hal ini PAUD tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, diajarkan di kelas sebagai sesuatu yang jauh dari awal-awal, tetapi sebetulnya ya, dia adalah suatu praktik. Jadi kalau saya ngajar PAUD atau ngajar tentang subkultur yang lain-lain di kelas, bisa nggak saya sebagai dosen, sebagai manifestasi otoritas, itu tidak lalu memaksakan orang harus bikin paper 2000 kata. Kalau ada yang nawar, boleh nggak saya cuma 1000? Boleh. Boleh nggak saya nggak pakai kata tapi pakai gambar-gambar aja? Boleh. Kesediaan untuk ngomong boleh. Itu mengartikan bahwa si dosennya mau untuk juga menjadi bagian dari proses interogasi dan transformasi, tidak menjadi representasi dari otoritas. Oke, jadi dilandasi pedagogi anarkis dan pedagogi kritis, dikombinasikan dua-duanya itu. Ya, tujuannya apa? Mencari selalu hal-hal yang baru, ya, supaya kita bisa memahami dan mengerti. Ini tadi, satu sisi kita memilih posisi marginal, di sisi lain kita juga dimarginalisasi. Seolah-olah hasilnya sama, tetapi prosesnya berbeda. Yang satu empowering, yang satu disempowering. Yang satu meminggirkan, yang satu memang itu posisi yang kita pilih karena di situ kita bisa bergerak. Jadi yang satu mau menjara kita, yang satu mau membebaskan kita. Menjadikan PAUD sebagai bagian dari kurikulum bisa membuka pintu belajar dan menghasilkan kita lupa, tapi pasti intinya daya berpikir, kemampuan berpikir kritis yang tidak diberikan di dalam sistem pendidikan yang standar, yang nurut. Kalau kritis itu melatih orang untuk tidak nurut. Dan mampukah pendidikan dominan sistem melakukan itu atau mencapai itu? Saya mau bertemu dengan mahasiswa dalam waktu 4 bulan dari sekarang. Saya mau mereka jadi orang-orang yang selalu nolak, selalu bantah, dan selalu nggak nurut. Itu nggak pernah ada ceritanya. Kalau seperti itu dosennya yang dikeluarin. Boleh yang selanjutnya. Oke, nah ini ya, ini kan nilai-nilai yang kita udah sangat kenal ya. DIY itu ya, tapi di dalam kurikulum itu teman-teman harus lihat latar belakangnya apa. Kenapa saya memilih mandiri, tidak bergantung, memilih melakukan segala sesuatunya sendiri? Latar belakangnya adalah karena semua orang itu bajingan. Jadi saya nggak mau mengandalkan diri saya pada mereka. Gitu. Keterus terangan, ya jujur apa adanya, nggak mau basa-basi. Kenapa? Ya, karena gue lagi marah. Kalau gue marah, gue bilang lu monyet. Jadi di dalam kurikulum ini teman-teman harus lihat, harus benturkan dengan apa yang ada di sebelumnya. Mengapa nilai-nilai ini muncul? Bahwa ada nilai-nilai bahwa kita harus kritis dan agresif, harus berani dan mampu mengkritisi secara tajam, secara keras institusi-institusi yang ada. Kenapa? Karena saya punya pandangan negatif tentang institusi. Karena saya nggak suka sama institusi-institusi itu. Karena mereka represif. Jadi semua nilai ini dibangun di atas pengalaman dan landasan pemikiran yang negatif tentang yang lain. Ya, lalu siap menderita, menanggung beban berat demi supaya saya bisa mengekspresikan atau menyuarakan diri kita. Kenapa? Karena orang lain di luar kita semua nggak peduli. Jadi lagi-lagi asumsi di baliknya itu bukan asumsi yang positif dan empowering, tetapi asumsi yang negatif. Saya bisa punya prinsip-prinsip ini karena saya ya, semuanya negatif di dalam relasi saya dengan orang lain di luar komunitas saya. Dan kemudian yang terakhir ini yang positif ya, yang kita juga tetap harus bersenang-senang, jangan lupa bahagia gitu. Tapi saya mau mencari kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan di luar hal-hal yang membahagiakan dan menyenangkan orang-orang yang lain yang menganggap dirinya normal itu.
lagi-lagi suatu landasan yang agak negatif walaupun wujudnya itu tampaknya positif. Jadi kalau kita mau menginterogasi diri kita sendiri sebagai suku itu, maka kemudian slide berikutnya kita juga harus berhati-hati, tidak boleh sampai melakukan glorifikasi terhadap IAIN. Kita juga harus berani untuk kritis melihat apa yang ada di bawah dan di baliknya. Nah ini kalau saya menerjemahkan yang tadi itu menjadi nilai-nilai positif yang bisa dimasukkan dalam pembelajaran PAUD untuk membentuk karakter yang khas. Jadi mandiri berarti apa? Kita membangun social responsibility. Ini kalau mau lihat hasil positifnya ya. Supaya dia itu tidak terbiasa menjadi beban orang lain. Sekarang itu yang dipuja-puja oleh kementerian itu startup. Anak-anak muda itu dianggap sukses kalau mampu menghasilkan atau membentuk startup. Tetapi startup itu sebetulnya parasit. Dia menyerap sangat banyak uang dari investor dan 90% itu gagal. Startup yang betul-betul berhasil itu sangat kecil. Tapi itu kalau orang-orang pengusaha itu mereka bilangnya startup itu bakal duit. Tapi itu yang kemudian sekarang dianggap sebagai contoh keberhasilan orang muda itu kalau dia bikin usaha martabak, terus nggak ada ceritanya hilang. Apa yang terjadi dengan martabak itu gitu kan. Lalu kemudian yang muncul itu adalah yaitu ya kemudian yang tadi yang terus terang apa adanya, sikap jujur itu adalah suatu cara untuk membangun integritas pribadi. Ketika orang itu di mana-mana berlomba-lomba untuk bohong, ngibul dan ngeprank orang lain, maka kita karena itu ya, kemudian kita mencoba mentransformasi situasi negatif yang meracuni saya itu menjadi suatu nilai, suatu bagian dari karakter yang positif. Karena dengan itu kita akan melakukan resolusi konflik di situ dan pada saat itu. Tidak disimpan, tidak dihindari, tidak dibawa pulang, tetapi lama-lama menjadi api dalam sekam. Sikap kritis itu penolakan terhadap sikap yang kompromistis, bisa terhadap apa saja. Kalau saya tidak kompromistis, saya akan menghadapi dan merespon segala sesuatu yang datang ke saya dengan sikap yang skeptis. Ini benar nggak sih? Seperti yang mau dia tampilkan pada saya. Jadi sikap kritis itu bertanya dulu sebelum menerima. Itu yang kemudian menjadi sangat penting sekarang. Kesiapan menanggung penderitaan itu adalah resiliensi, sebetulnya ketangguhan. Resiliensi itu kalau saya dipukul jatuh, itu saya bisa cepat bangun, nggak semaput. Dan ketika saya dipukul jatuh dan bangun, saya menjadi lebih siap, lebih kuat, lebih baik. Kalau sampai dipukul yang kedua kalinya, itu yang namanya resiliensi. Jadi kemauan dan kesiapan untuk menanggung beban yang berat, untuk menjalani hal-hal yang susah dan sulit, itu membentuk ketangguhan itu. Sehingga tidak ada lawan yang bisa melumpuhkan saya atau menjatuhkan saya untuk waktu yang lama, karena saya akan kemudian segera bangun dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan mencari kebahagiaan itu juga kemudian kemampuan untuk juga bisa menikmati hidup itu adalah juga bisa berasal dari penolakan. Saya bisa saja menolak ajakan untuk menderita ketika itu tidak untuk melayani kepentingan saya, tapi untuk melanggengkan kepentingannya orang-orang yang selama ini sudah menarik keuntungan yang besar dari masyarakat. Diajak mengetatkan ikat pinggang menghemat, tapi yang di situ poya-poya. Jadi saya nggak mau menderita untuk itu, saya mau bisa berbagi. Slide berikutnya. Dan inilah yang tadi itulah yang kalau seandainya kita punya kelas mata pelajaran Pak, itulah nilai-nilai yang bisa dijadikan capaian pembelajar. Di akhir kelas ini Anda akan mampu mandiri, Anda akan mampu bersikap kritis, Anda akan mampu itu tadi ya.
Oke, nah problematika DIY ini menurut para peneliti PAM ya, bukan saya. Meskipun di dalam teorinya semua orang itu bisa do it yourself gitu ya, nyatanya tidak semua orang punya akses yang sama pada sumber-sumber daya. Tidak semua orang punya tingkat kekuasaan yang sama. Bahkan di dalam kelompok PAM sendiri yang kalau kelompok itu majemuk, kalau kita menerima struktur PAM itu adalah kelompok yang majemuk, nggak homogen. Karena di tempatnya di Eropa sana dia homogen, dia untuk menjaga kemurniannya orang kulit putih. Maka itu mereka anti imigran, anti orang asing. Dan kalau kita percaya di sini di dalam konteks PAM di Indonesia itu kita majemuk atau kepada kemajemukan, maka kita harus peka bahwa di dalam kelompok kita sendiri ada yang nggak sanggup beli sarapan, ada yang sanggup makan 3 kali sehari. Maka DIY itu bagi setiap orang itu tantangannya berbeda-beda, tidak bisa dianggap sama. Prinsip go and do it didasari asumsi bahwa semua orang itu setara dan punya kesetaraan dalam akses, tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Dengan maka model DIY itu secara tidak disadari berangkat dari pemahaman yang seragam dan stabil tentang tubuh, tentang identitas. Bahwa kalau kita PAM maka kita semua itu pasti berangkat dari ekonomi yang sama, dari kesusahan yang sama, dari keterbatasan yang sama. Di Eropa juga kelompok-kelompok PAM itu termasuk juga yang anti LGBTQ misalnya, homofobik, karena menganggap tubuh itu adalah ini tadi yang standar itu maskulin feminin, sehingga ketika ada di luar itu kemudian mereka juga tidak menerima hal itu. Maka tubuh dan identitas itu tidak stabil, dan pengertian ini yang harus bisa dipahami supaya pedagogi PAM itu tidak menjadi kontraproduktif, supaya DIY itu tidak makan korban dari dalam komunitas subkultur kita sendiri. Sikap konformistis terhadap institusi dan norma dominan bisa justru membatasi ruang gerak. Tadi saya bagian dari sekolah, tetapi kehadiran saya di sekolah itu untuk mengintervensi. Bukan dengan karena saya tidak suka sistem pendidikan, saya tidak mau sekolah. Itu yang terjadi di awal-awal masa subkultur itu tumbuh. Paling tidak di Inggris yang saya pelajari. Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan dominan yang tidak kita sukai itu tetap punya aspek-aspek produktif, pengetahuan, sumber-sumber buku pelajaran yang bisa, kalau tidak punya akses ke itu, pengetahuan saya tentang dunia juga terbatas. Sikap kritis terus terang agresif bisa dengan mudah jadi justifikasi kekerasan. Kalau berangkatnya itu energinya itu adalah energi kemarahan, maka wujud aksinya itu walaupun kita anggap baik, tetapi bisa dengan sangat mudah itu terpleset ke dalam tindak kekerasan atau sikap tidak toleran. Kemudian berikutnya pakaian yang terakhir, ya ini yang bahan-bahan yang kalau teman-teman mau cari untuk baca lebih lanjut bisa. Ini yang saya pakai untuk presentasi. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke Yuka.